Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai tujuan bank syariah didirikan di Indonesia. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang menjadi perdebatan masyarakat sekarang ini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan, kita akan sama-sama sharing mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Sebelum kita mulai, marilah untuk mendukung channel ini sama-sama kita subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Oke, sahabat sekalian, setidaknya terdapat 5 aspek mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, akad. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, usaha yang dibiayai. Dan yang kelima adalah lingkungan kerja. Oke, sama-sama kita akan mendengarkan pembahasan masing-masing poin tersebut. Yang pertama, dasar hukum. Bank syariah teguh pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi atau muamalah harus mengacu pada tuntunan atau petunjuk dari Allah Sang Maha Pencipta dalam suatu prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan bank syariah di Indonesia mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini adalah MUI. Berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma', dan sumber hukum lainnya. DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga nasional sesuai amanat perundang-undangan yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Contohnya, dalam memberi pembiayaan, di mana bank syariah menggunakan prinsip jual beli, kerjasama usaha, dan sewa menyewa. DSN MUI melarang bank syariah untuk menggunakan skema pinjaman uang yang dikenakan tambahan pengembalian atau sering kita dengar dengan istilah riba sebagai alat memperoleh pendapatan atau keuntungan. Bank syariah selalu merancang produk atau aktivitas sesuai prinsip syariah, terbebas dari unsur ribawi dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Yang kedua, terkait dengan akad. Dalam syariah, akad merupakan hal penting yang mendasari terjadinya aktivitas ekonomi. Akad akan mengikat kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Di bank konvensional hanya ada satu akad untuk seluruh aktivitas penyaluran dana, yaitu akad kredit yang berbasis bunga dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh bank. Sedangkan di bank syariah, masing-masing aktivitas memiliki akad tersendiri yang harus ditunaikan kedua belah pihak sampai selesainya perjanjian. Isi dari suatu akad yang sah harus sesuai dengan syariah, tidak boleh berisi kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini yang disebut dengan akad batil. Untuk transaksi berbasis jual beli di bank syariah, bisa menggunakan akad murabahah, salam, atau istisna. Transaksi berbasis kerjasama bisa menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Sedangkan transaksi berbasis jasa dapat menggunakan akad ijarah, wakalah, dan kafalah. Setiap transaksi akad di bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam akad. Misalnya, dalam akad murabahah, rukunnya meliputi penjual, pembeli, barang, harga, dan akad ijab dan kabul. Syarat dimaksud diantaranya barang harus halal, harga barang harus jelas di awal, tempat penyerahan barang harus jelas,
dan barang yang ditransaksikan harus penuhnya dalam kepemilikan penjual, yaitu bank. Artinya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai. Ketiga, yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah struktur organisasi. Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal dengan DPS, yang umumnya ditempatkan setingkat dengan Dewan Komisaris. Peran DPS ini krusial karena bertugas mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. DPS ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Setiap produk di bank syariah harus sesuai dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dan mendapat opini dari DPS. DPS juga melakukan audit atas pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah akan dimasukkan ke dalam dana kebajikan dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank. Kemudian perbedaan keempat antara bank syariah dan bank konvensional adalah di sisi usaha yang dibiayai. Pada bank syariah tidak diperkenankan untuk membiayai usaha yang haram seperti judi, penggemukan babi, usaha minuman keras, dan usaha terlarang lainnya. Dalam praktiknya, bank syariah juga senantiasa memposisikan nasabah pembiayaan sebagai mitra yang sama-sama menginginkan ibadah dan keberkahan dalam berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya keuntungan materi dan duniawi semata. Yang kelima, perbedaan bank konvensional dan bank syariah adalah lingkungan kerja. Bank syariah juga memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Dalam etika misalnya, selalu mengedepankan sifat amanah dan jujur. Demikian pula dalam melayani nasabah, di mana akhlak harus senantiasa dijaga dan dikedepankan. Pada akhirnya, apabila dilihat dari sisi kemaslahatan, maka bank syariah dinilai paling memberi kemaslahatan, baik secara bisnis maupun keyakinan. Karena bank syariah menerapkan ketentuan syariah Islam dan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khususnya bagi umat muslim tidak ada keraguan terhadap sistem perbankan syariah ini yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.